Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laura Nababan, NPM 20120072, jurusan Sistem Informasi, mahasiswi Universitas Budi Dharma, Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID, latar belakang COVID. Di dalam kehidupan terdapat suatu elemen penting, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi juga diperlukan dalam institusi atau lembaga dalam melakukan perkembangan dan menghadapi persaingan. Terdapat beberapa manfaat dalam penerapan TI, yaitu dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi data. Juga dapat meningkatkan resiko akan negatif tujuan sebuah perusahaan, di mana ketergantungan perusahaan berkenaan TI akan membuat dampak resiko terhadap perusahaan semakin besar. Risiko yang timbul dapat mempengaruhi ketidakoptimalan proses kerja, kerugian keuangan, kualitas perusahaan yang menurun hingga tidak tercapainya dari tujuan perusahaan. Tingkat ketersediaan teknologi informasi yang memadai bisa didapatkan dengan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang memberikan perhatian kepada semua isu terkait kesiapan layanan, meliputi layanan serta sumber dayanya, yang memastikan dapat tercapainya ketersediaan layanan pada sebuah sistem. Apabila terjadi gangguan pada teknologi informasi yang dimiliki, maka pengelola yang profesional, sumber daya yang handal, serta biaya yang cukup besar dengan risiko kegagalan yang tidak kecil sangat dibutuhkan dalam penerapan teknologi informasi. Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan dalam tata kelola teknologi informasi, yaitu COBIT, ISO, ITIL, COSO, dan PMBOK. Fungsi penggunaan kerangka kerja itu sendiri sebagai model referensi agar kualitas tata kelola teknologi informasi seperti tujuan, aplikabilitas, terminologi, peran, dan tanggung jawab lebih terkonseptual. COBIT atau Control Object for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja atau framework IT yang diterbitkan oleh ISA, Information System Audit and Control Association. COBIT dikembangkan sejak tahun 1999 oleh orang-orang latar belakang editor yang bergabung dalam IT Governance Industry atau ITG dan Information System Audit dan Control Association atau ISACA, yang sebelumnya Information System Audit and Control Foundation atau ISACF. COBIT mengintegrasi praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan teknologi informasi dan menyediakan framework untuk kelola teknologi informasi yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh dukungan terkait dengan teknologi informasi. COBIT yang digunakan pada penerapan kali ini adalah COBIT 2019. COBIT 2019 adalah pembaharuan dari COBIT sebelumnya. Berkembangnya teknologi dan informasi, maka berkembang juga kebutuhan sebuah organisasi. Maka dari itu, ISACA melakukan penyelarasan COBIT agar tetap relevan guna membantu organisasi agar tujuan bisnisnya tercapai. Penilaian penerapan manajemen risiko TI dibutuhkan agar perusahaan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting juga perlu adanya kegiatan pengorganisasian yang terdapat dalam suatu perusahaan, mulai dari identifikasi, penguatan organisasi, dan kemampuan kepemimpinan perusahaan, guna menguatkan manajemen perusahaan dan pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode COBIT 2019, maka memiliki keselaraan antara tujuan COBIT dengan tujuan perusahaan. Sekian penjelasan saya tentang COBIT. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.